Selamat berjumpa kembali dalam mainan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 10 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penyebab Murtad. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 3 ayat 12 sampai dengan ke-13. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya jangan di antara kamu terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kami menjadi orang-orang percaya, dan biarlah kami terus menjaga hidup kami tetap sebagai orang percaya dan tidak murtad. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dengan kata murtad dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga, dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, yang firman Tuhan katakan, supaya jangan diantara kamu yang terdapat hatinya jahat dan tidak percaya, dan ia murtad dari Allah yang hidup. Apa arti murtad? Dalam pemahaman yang sederhana, murtad artinya meninggalkan sesuatu yang sudah dipegangnya. Murtad berarti melepaskan sesuatu yang sudah diyakininya, dipercayainya sekian lama. Dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, ayat yang sebelumnya, itu dikatakan binasa karena murtad. Ayat ke-7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Itu ayat yang menjelaskan apa yang menyebabkan itu seseorang itu murtad. Alkitab mencatat karena mengeraskan hati. Lalu Alkitab mengatakan karena mereka menguji Allah, menguji Tuhan, bukan taat kepada Tuhan. Mereka disebut sebagai angkatan yang bengkok, angkatan yang tidak lurus. Ayat 10 dikatakan mereka itu sesat hati. Dan firman Tuhan berkata, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan pernah masuk ke tempat perhentianku. Pada ayat-ayat yang berikut dikatakan mereka mengapa murtad? Karena mereka menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi yang dimaksud dengan murtad adalah meninggalkan. Di dalam konteks ini adalah sesuatu yang sangat baik, sangat indah, sangat benar, sangat kudus, sangat mulia, sangat agung, ditinggalkan oleh orang yang murtad karena dia sesat hati, karena dia tegar hati, karena dia menguji Allah, karena dia bengkok, karena dia berbalik badan. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang yang murtad itu, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Sekalipun sahabat perjalanan kita paham, berbicara tentang iman kepercayaan, iman keyakinan kita, itu pada prinsipnya adalah pilihan hidup kita. Dan kita tahu dengan jelas Allah tidak pernah memaksakan seseorang itu untuk percaya kepada dia. Karena motif Allah itu bukan memaksakan. Motif Allah dalam Kristus Yesus karena mengasihi. Karena mengasihi, suatu kita memberitakan tentang Kristus kepada orang yang belum mengenal Kristus, itu tidak boleh dipaksakan. Tapi dasarnya adalah karena kita mengasihi, karena ini adalah perintah Allah. Namun pada akhirnya pilihan untuk mengikut Kristus, tetap berada di dalam Kristus, tetap berada di dalam jalan kebenaran Allah, itu pilihan masing-masing. Dan kita melihat, tatkala seseorang kemudian memilih meninggalkan Allah, apa yang firman Tuhan katakan, yang Kristus katakan, kalau engkau menyampaikan salam damai ke satu rumah, pada awal-awal Yesus mengirim murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Tatkala menyampaikan berita kebaikan, salam damai sejahtera, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Lalu orang itu tidak memberikan respon salam, maka firman Tuhan berkata, kebaskanlah jubahmu dan tinggalkanlah orang itu. Engkau harus pergi ke tempat yang lain. Artinya di dalam iman percaya tidak ada yang namanya pemaksaan. Oleh sebab itu mengapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena ketaatan itu adalah sebuah pilihan.
Tidak bisa dipaksakan. Keyakinan pun adalah sebuah pilihan. Tidak bisa dipaksakan. Tatkala seseorang memilih untuk percaya kepada Kristus, itu pilihan dirinya. Tetapi tatkala seseorang kemudian mengambil jalan untuk meninggalkannya, apa yang dimaksud dengan murtad? Orang yang tadinya sudah bersatu dengan Kristus, lalu kemudian meninggalkan. Karena apa? Karena dosa, karena tipu daya. Dia meninggalkan karena tegar hati, karena keras hati, karena kemudian hatinya dipenuhi dengan kejahatan, karena tidak menghargai sesuatu yang namanya agung, mulia, kudus, indah, kasih yang paling murni, kasih yang paling luar biasa. Dan itu dia meninggalkan untuk sebuah kenikmatan sesaat, untuk mungkin sebuah pembuktian diri bahwa dia itu bisa hidup tanpa Allah. Dia bisa menikmati berbagai macam ada yang adalah dalam dunia ini tanpa bergantung kepada Allah. Orang tersebut kemudian menciptakan sebuah keyakinan sendiri. Kalimatnya adalah aku bisa hidup tanpa Allah. Hati-hati dengan kalimat demikian. Karena seluruh keberadaan hidupmu itu berasal dari Allah. Kalau Tuhan hentikan saja nafas kita, selesailah hidup kita. Kalau Tuhan hentikan saja langkah kaki kita, maka lumpuhlah kita. Kalau Tuhan hentikan kita untuk berbicara, maka bisulah kita. Kalau Tuhan hentikan telinga kita untuk mendengar, maka tulilah telinga kita. Kalau Tuhan hentikan mata kita untuk melihat, maka butalah mata kita. Jadi hati-hati kalau kemudian menciptakan sebuah kalimat, aku bisa hidup tanpa Allah. Kalimat itu benar, namun menjadi salah karena merasa aku bisa hidup tanpa Allah. Tetapi sesungguhnya engkau tidak bisa hidup tanpa Allah. Semua kita hidup bergantung karena anugerah dan kebaikan Allah. Dengan demikian, janganlah kita menjadi orang-orang yang membalas, katakanlah, kebaikan dengan keburukan. Membalas segala kasih setia dan pengorbanan Kristus dengan kemurtatan, dengan penyesatan, dengan langkah hidup yang kita ambil di jalan-jalan yang salah. Mungkin kita tetap masih percaya kepada Kristus saat sekarang, namun perbuatan kita menunjukkan perbuatan orang-orang murtad. Kita tidak hidup dalam kebenaran, kita berkanjang dalam dosa, kita tidak setia kepada pasangan, kita tidak bertanggung jawab untuk kepercayaan yang diberikan, kita tidak menjaga, melindungi orang-orang yang harusnya kita cintai, justru kita lukai. Orang-orang yang harusnya kita lindungi, justru menjadi ancaman buat mereka. Bila kita menjadi orang percaya yang membawa berkat dengan kehidupan yang baik, dengan karakter yang baik, dengan kesetiaan, dengan integritas, dengan perjuangan yang sebaik-baiknya, jangan melakukan tindakan-tindakan cacat, buruk, berdosa, menyimpang, merusak diri sendiri, merusak orang lain. Dan pada akhirnya kita masuk dalam kelompok-kelompok orang yang murtad secara perbuatan. Kita mungkin tetap percaya kepada Kristus. Setiap berbuat dosa, minta ampun nama Tuhan. Selesai berbuat dosa lagi, minta ampun lagi, berbuat dosa lagi. Mungkin kita tidak murtad secara iman, tapi kita sedang melakukan kemurtatan di dalam perbuatan. Maka hentikanlah. Karena kalau Kristus sebagai teladan datang membawa kasih, membawa kebaikan, membawa keteladanan, siogianya kita sebagai anak-anak Tuhan pun sama, membawa kasih, membawa cintanya Allah, membawa keteladanan, membawa hidup yang menjadi berkat, bukan menjadi problem dan masalah, apalagi menjadi sampah di dalam lingkungan hidup kita karena perbuatan-perbuatan buruk kita. Jangan murtad, baik dalam iman maupun dalam perbuatan. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.